Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Roy Arya Prasetya dengan NIM 23095111140 dari kelas D. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit kolibakilosis pada ayam demi memenuhi tugas CBL pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Kolibakilosis adalah penyakit umum yang menyerang saluran pencernaan dan disebabkan oleh bakteri patogen Escherichia coli atau E. coli. Escherichia coli merupakan bakteri normal yang berada di saluran pencernaan dan diisolasi dari feses. E. coli patogen tidak hanya menyerang saluran pencernaan, tetapi juga saluran pernapasan, unggas khususnya, dan disebabkan oleh strain E. coli patogen unggas yang dikenal sebagai polisistemia. E. coli umumnya menyerang hewan muda dan dewasa, namun sangat rentan terjadi pada hewan muda atau selama penyapian pada hewan seperti unggas, babi, sapi, dan herbivora lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit kolibakilosis antara lain penurunan berat badan, penurunan produktivitas, kerugian ekonomi, bahkan dapat berujung pada kematian. Kolibakilosis merupakan penyakit ternak yang perlu diwaspadai oleh peternak. Penularan penyakit kolibakilosis dalam satu flok kandang tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga jumlah ayam yang terinfeksi dapat bertambah dengan cepat apabila tidak segera dilakukan pengobatan. Kolibakilosis dapat mempengaruhi industri perunggasan karena dapat menyebabkan kerugian ekonomis dari peningkatan angka kematian yang disebabkan adanya infeksi E. coli yang merupakan faktor pendukung timbulnya penyakit pada saluran pernapasan, pencernaan, atau reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kolibakilosis adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen. Dalam kondisi normal, Escherichia coli terdapat di dalam saluran pencernaan ayam. Sekitar 10-15% dari seluruh Escherichia coli yang ditemukan di dalam usus ayam yang sehat tergolong serotype patogen. Sebagai agen penyakit sekunder, Escherichia coli sering mengikuti penyakit lain, misalnya pada berbagai penyakit pernapasan dan pencernaan yang menyerang ayam. Escherichia coli termasuk bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak membentuk spora. Pertama, Escherichia coli yang bersifat oportunistik, artinya dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan tertentu, misalnya kekurangan makanan atau mengikuti penyakit lain. Kedua, bersifat enteropatogenik atau enterotosigenik. Escherichia coli mempunyai antigen perlekatan dan memproduksi enteroksin sehingga dapat menimbulkan penyakit. Akibat infeksi bakteri Escherichia coli jalur patogen dapat menimbulkan kelainan patologi anatomi yang menciri antara lain radang kantong hawa, radang kantong jantung berat, dan radang hati berat disertai lapisan fibrin yang menutupi sebagian besar atau seluruh permukaan hati dengan warna putih keabu-abuan atau kadang-kadang kekuning-kuningan. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa permukaan hati terdapat berwarna kekuning-kuningan. Ayam yang terserang kolibakilosis umumnya memperlibatkan tanda-tanda klinis, yaitu kurus, bulu kusam, nafsu makan menurun, dan murung. Pertumbuhannya terganggu, diare, bulu kotor, atau lengket di sekitar pantatnya atau kloakanya. Baik, selanjutnya kita masuk pada penyebab dan penularan.
Penyebab ayam bisa terkena kolibakilosis selanjutnya itu kepadatan kandang yang terlalu tinggi. Hal tersebut dapat membuat litter menjadi lembab ataupun meningkatkan stres pada ayam yang akan berimbas meningkatnya populasi E. coli pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada vektor atau hewan pembawa penyakit seperti kumbang, lalat, serangga, kutu, dan hewan liar lainnya. Hewan-hewan tersebut dapat menyebarkan bakteri E. coli. Selanjutnya adanya infeksi penyakit lain. Dan selanjutnya kualitas air minum yang dikonsumsi. Kandungan bakteri E. coli yang tinggi pada air minum dapat dengan mudah menyebabkan munculnya penyakit kolibakilosis. Penularan penyakit kolibakilosis pada ayam terdapat juga terbagi menjadi dua cara penularan. Yang pertama, penularan melalui keturunan. Itu terjadi karena adanya penurunan penyakit lewat ovarium atau oviduk induk ayam yang terinfeksi. Hal tersebut menyebabkan anak ayam yang menetas dari induk yang sudah terinfeksi penyakit kolibakilosis rentan memiliki usus yang juga tercemar oleh bakteri E. coli. Yang kedua, penularan melalui kontak langsung dengan ayam atau alat dan bahan kandang, seperti alat makan dan minum, penjaga kandang, sanitasi kandang, dan sirkulasi udara yang telah terkena bakteri penyebab penyakit kolibakilosis. Bakteri E. coli ini dapat menular baik secara mudah apabila terhirup oleh ayam, lalu menyerang saluran pernapasan pada ayam itu sendiri. Jika tidak ditangani secara dini dan sigap, maka akan rentan terjadinya outbreak atau penularan dalam skala besar pada ternak. Bukan hanya itu, penyakit kolibakilosis lebih pesat berkembang saat terjadinya perubahan musim. Bakteri patogen ini lebih cepat menginfeksi ayam saat cuaca tergolong lembab, yaitu kala masuk musim hujan. Berikut kita masuk ke cara pencegahan dan juga solusi. Yang lainnya yaitu yang pertama melakukan sanitasi kandang, membatasi tamu, mencegah hewan liar, dan hewan peliharaan lain masuk ke lingkungan kandang. Yang kedua, usaha peternakan dikelola dengan baik, sehingga tercipta suasana nyaman bagi ayam. Jumlah ayam dalam luasan kandang tidak terlalu padat. Litter jangan berdebu dan terlalu lembab. Ventilasi kandang cukup dan sedapat mungkin dilaksanakan sistem all-in all-out. Yang ketiga, peralatan peternakan dicuci sampai bersih. Jadwal desinfeksi perlu disesuaikan jika harinya bertepatan dengan jadwal vaksinasi. Yang keempat, kualitas air minum peternakan perlu dikontrol terhadap adanya bakteri coliform dan Escherichia coli. Yang kelima, ayam yang terserang penyakit saluran pernapasan diberi pengobatan supaya sembuh dan tidak rentan terhadap serangan Escherichia coli. Apabila ayam sudah terlanjur terkena penyakit kolibakilosis, maka langkah-langkah yang dapat dicoba untuk menanganinya adalah peternak dapat melakukan pemilihan terhadap ayam yang sakit dan ayam yang sehat. Jika ayam memiliki gejala penyakitnya ringan, maka pengobatan dapat dilakukan dengan cara memberi antibiotik. Dalam proses pengobatan dengan antibiotik, pemberian multivitamin pada ayam dapat menjadi salah satu yang membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Setelah ada ayam yang terinfeksi dan dipisahkan, alangkah baiknya kalau kandang segera dibersihkan sehingga steril kembali. Bukan hanya kandang yang wajib steril kembali, namun pemberian pakan dan juga minuman. Yang terakhir yaitu menjaga kestabilan terhadap kepadatan kandang. Kesimpulan dari presentasi berikut yaitu kolibakilosis adalah penyakit yang umum menyerang saluran pencernaan hewan atau manusia dan disebabkan oleh bakteri patogen Escherichia coli. Tidak hanya menyerang saluran pencernaan hewan, tetapi juga saluran pernapasan unggas, khususnya dan disebabkan oleh strain E. coli patogen unggas yang dikenal sebagai Colisystemia. Penyakit kolibakilosis timbul akibat manajemen pemeliharaan atau kondisi lingkungan pemeliharaan yang kurang baik. Dan juga
dapat timbul sebagai infeksi primar maupun infeksi sekunder. Pencegahan dan pengendalian penyakit kolibakteriosis dapat dilakukan dengan meningkatkan manajemen ternak meliputi sanitasi kandang agar menjadi lebih baik. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.